Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat pembelajaran. Apa aja sih isi dari perangkat pembelajaran? Yang pertama ada kalender pendidikan. Yang kedua, rencana pekan efektif atau RPE. Yang ketiga ada silabus. Keempat, prota atau program tahunan. Yang kelima ada promes atau program semester. Yang keenam, RPP. Dan yang terakhir yaitu KKM. Oke, langsung saja sekarang kita akan membahas tentang kalender pendidikan. Apa sih kalender pendidikan itu? Nah, kalender pendidikan adalah jadwal suatu kegiatan di sebuah lembaga yang dimana mencakup semua hal-hal terkait proses belajar mengajar. Misal di sana ada tertulis minggu efektif, waktu pembelajaran, dan juga di situ ada hari libur. Nah, gimana sih cara membaca kalender pendidikan? Nah, kalian bisa melihat di bawah itu sudah terdapat keterangan terkait dengan warna-warna di dalam kalender pendidikan. Nah, di situ misalkan ada warna hijau. Hijau di sini artinya yaitu matsama atau awal masuk. Ada lagi di bawahnya yaitu warna biru. Nah, biru ini artinya yaitu tanggal yang dipakai untuk di raport. Nah, ada juga yang di sini memakai huruf-huruf, misalkan ini LHB, LU, LS. Nah, itu juga bisa dilihat di keterangan di bawah. Misalkan LHB ini artinya yaitu libur hari besar. LU itu artinya libur umum. Untuk tanggal-tanggalnya itu juga bisa dilihat di kolom bawah. Ada tanggal-tanggal beserta keterangan itu libur hari apa. Nah, sekarang yang kedua yaitu rincian pekan efektif atau RPE. Dalam RPE ada apa saja? Dalam RPE kita bisa mengetahui jumlah minggu dalam satu semester itu ada berapa, jumlah minggu efektif dalam satu semester, jumlah minggu tidak efektif, dan juga banyaknya pelajaran, banyaknya jam pelajaran dalam satu semester itu ada berapa. Bagaimana cara untuk membuat RPE? Nah, pertama-tama untuk membuat RPE ini kita harus sambil melihat kalender pendidikan di lembaga masing-masing. Nah, yang pertama kita hitung dulu jumlah minggu dalam satu semester ini ada berapa. Kita mulai dari bulan Juli, karena tahun pelajaran awal itu mulai bulan Juli. Kita hitung. Nah, di sini ada 4 minggu. Setelah itu bulan Agustus. Di sini ada 5 minggu. Nah, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita tambah. Nah, kita tambah dan ketemu hasilnya 26 minggu. Setelah itu kita hitung jumlah pekan tidak efektif. Kita lihat bulan Juli terlebih dahulu. Juli di sini karena tanggal mulai masuk yaitu tanggal 12, maka minggu yang awal ini tidak efektif. Dan minggu yang kedua ini dianggap tidak efektif karena ada matsama atau awal masuk sekolah. Jadi jumlah pekan tidak efektifnya ditulis 2. Untuk bulan Agustus semuanya termasuk pekan efektif. Selanjutnya yaitu Oktober. Nah, di sini ada ujian tengah semester atau UTS. 1 minggu kita anggap itu adalah pekan tidak efektif. Begitu seterusnya. Setelah ketemu, semuanya kita tambah dan ketemu hasilnya yaitu 5 pekan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah pekan efektif. Dapatnya dari mana? Yaitu jumlah minggu yang tadi keseluruhan 26 dikurangi jumlah pekan tidak efektif yaitu 5. Nah, maka hasilnya adalah 21. Maka jumlah pekan efektif berjumlah 21 minggu. Selanjutnya yaitu jumlah banyaknya jam pelajaran. Nah, di sini dapatnya dari mana? Dari yang tadi 21 minggu dikali dengan 4. 4 ini apa? 4 ini adalah jumlah jam dalam 1 minggu. Maka hasilnya adalah 84 jam.
dalam satu semester. Nah, yang ketiga yaitu adalah silabus. Apa sih silabus itu? Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran mengenai kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Nah, di dalam silabus ini ada beberapa kolom atau tabel. Yang pertama yaitu ada kolom KD atau kompetensi dasar. Di sini berisikan tentang KD yang ada di KMA 183. Kalau misalkan madrasah bisa dilihat di situ. KD 1, KD 2, KD 3, KD 4. Selanjutnya yaitu materi. Materi di sini yaitu materi yang ingin disampaikan dalam sebuah pembelajaran itu. Nah, yang ketiga yaitu tabel kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ini gimana sih pembelajaran itu ingin dibuat seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya yaitu penilaian. Dalam sebuah pembelajaran itu, penilaiannya ingin berbentuk seperti apa? Entah itu portofolio atau penilaian teman sejawat atau yang lain-lain. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Nah, kalau yang ini diisi waktu yang dibutuhkan dalam sebuah pembelajaran atau tatap muka. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini diisi dengan dari mana sih materi kalian itu didapat, sumbernya itu dari mana gitu. Untuk perangkat selanjutnya yaitu prota atau program tahunan. Nah, program tahunan ini adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk isi dari prota itu sendiri hampir sama dengan silabus. Namun kalau silabus ini hanya 1 semester, kalau misalkan prota itu berisi 1 tahun. Selanjutnya yaitu promes. Promes di sini merupakan gambaran dari prota yang memuat tentang gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih dalam 1 semester. Nah, untuk membuat promes kita harus sambil melihat kalender pendidikan, rencana pekan efektif, dan prota yang sudah kita buat tadi. Pertama, kita tulis dulu KD yang ingin dicapai. Nah, setelah itu kita lihat di pekan efektif dan juga kalender. Kita tandai untuk hari-hari yang libur, seperti hari besar, hari libur umum, seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat juga pekan yang tidak efektif di rencana pekan efektif tadi, di RPE tadi. Setelah itu kita lihat prota. Nah, KD, dalam 1 KD itu ada berapa pertemuan? Misalkan ini dalam KD 3.1 ditulis 2 tatap muka atau 2 kali pertemuan. Berarti kita kasih centang di bulan Juli 2 tatap muka. Nah, seperti itu. Selanjutnya bulan Agustus. Kita 2 KD 2, KD 3.2 ada 2 kali tatap muka. Kita centang lagi di kolom berikutnya yaitu 2 kali tatap muka. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk perangkat yang keenam yaitu RPP atau singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP di sini yaitu rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran secara rinci yang dikembangkan dari silabus tadi. RPP ini dibuat untuk pegangan seorang guru agar dalam pembelajaran itu mengikuti SK dan KD yang sudah ditetapkan. Dalam RPP itu memuat beberapa poin, yaitu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan yang ingin dicapai, materi yang akan disampaikan, metode yang akan digunakan, misalkan akan menggunakan metode demonstrasi atau ceramah atau diskusi atau yang lain. Selanjutnya yaitu media yang akan digunakan, entah itu gambar atau media internet atau yang lain. Alat-alat juga ditulis di situ, misalkan kita butuh LCD, kita butuh kertas, ditulis di situ, dan juga sumbernya dari mana, sumber pembelajaran itu juga ditulis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah di sini berisi 3 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan.
pendahuluan berisi tentang menanyakan kabar, salam, sapa, doa. Nah, seperti itu. Setelah itu inti di sini yaitu kegiatan pembelajaran itu akan dibuat seperti apa. Nah, dan yang terakhir yaitu penutup. Biasanya penutup di sini berisi tentang refleksi kegiatan, refleksi materi yang sudah disampaikan tadi, dan juga penutup doa. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian ini berisi tentang penilaian apa sih yang akan digunakan dalam pembelajaran ini, dalam pembelajaran hari ini, seperti itu. Nah, sekarang kita sampai di perangkat pembelajaran yang terakhir yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, apa sih KKM itu? KKM ini artinya yaitu kriteria paling rendah untuk peserta didik dinyatakan lulus dalam mapel tersebut. Sekarang gimana sih caranya membuat KKM? Nah, di sini ada tabel. Di sini diisi dengan KD yang kita ajarkan. Lalu ada kompleksitas, intake, dan daya dukung. Kompleksitas ini artinya yaitu tingkat kesulitan suatu materi atau materi yang sedang diajarkan itu. Intake ini artinya yaitu kemampuan siswa, kemampuan peserta didik. Selanjutnya daya dukung. Daya dukung di sini adalah fasilitas atau kelengkapan mengajar. Bagaimana cara kita menghitung KKM? Ada dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan poin, yaitu antara 1 sampai 3 atau 1 sampai 5, dan yang kedua dengan menggunakan nilai antara 0 sampai 100. Sekarang kita akan belajar dengan menggunakan poin terlebih dahulu. Misalkan untuk KD yang pertama, kompleksitasnya kita pakai antara 1 sampai 3. Tingkat kesulitan materinya kita anggap menjadi 2. Kita isi 2. Selanjutnya, untuk intake peserta didik, kemampuan peserta didik, kita isi dengan angka 3. Kemudian daya dukung atau fasilitas kita isi dengan angka 2. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita tambahkan semua, 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 7 per jumlah poin keseluruhan. Poin paling banyak yaitu 9 dikali 100. Maka nanti akan ketemu jawabannya adalah 78. Nah, maka 78 ini adalah KKM untuk suatu mapel tersebut. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.